Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan Bu Yuli. Anak-anak hebat, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker ketika keluar rumah, mencuci tangan, dan tetap saling menjaga jarak. Nah, anak-anak hebat, kalian sudah mempersiapkan untuk belajar tentunya. Tadi malam kalian insya Allah ya anak-anak hebat sudah membaca apa yang sudah ada di buku. Nah sekarang Ibu akan mengulas tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Jika memang kalian sudah siap, mari kita mulai. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Masih ingat apa saja? Ya, ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, hari ini Ibu menyampaikan materi tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Apa saja ya perkembangbiakan hewan vegetatif? Nah, apa saja sih namanya hewan itu dinamakan berkembang biak secara vegetatif? Ya, ternyata perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang hanya melibatkan satu induk saja. Jadi, tanpa menggunakan sel induk jantan dan betina, hanya melibatkan satu induk saja. Nah, apa ciri-cirinya? Terjadinya pada hewan tingkat rendah. Nah, tidak bertulang belakang. Hewan tingkat rendah itu adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Kemudian memiliki pencernaan, peredaran darah, dan pernafasan yang masih sangat sederhana. Apa saja ya contohnya? Wah, contohnya banyak. Ternyata Allah menciptakan hewan-hewan tingkat rendah juga untuk memberikan keseimbangan pada ekosistem kita. Contohnya hidra, planaria, ubur-ubur, dan tumbuhan spon. Mungkin kalau kalian berekreasi di pantai, menemukan salah satu di antaranya. Pernah melihat ubur-ubur? Ya, ubur-ubur itu sangat lucu dan mengemaskan ketika dia berenang-renang di laut. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, anak-anak hebat, ternyata ada dua cara perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu dengan cara fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian. Potongan tubuh menjadi individu baru. Contohnya, hal ini terjadi pada cacing planaria. Nah, seperti ini cacing planaria. Cacing planaria pada induknya kemudian memotong bagian-bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian. Ini bagian kepala dan ini bagian ekor. Nah, bagian kepala tumbuh lagi menjadi bagian yang utuh, bagian ekor tumbuh lagi menjadi bagian kepala yang utuh, dan akan terus-menerus seperti itu. Artinya, planaria mengalami perkembangbiakan secara vegetatif dengan fragmentasi. Baik anak-anak hebat, bagian kedua adalah pembentukan tunas. Pembentukan tunas biasanya dialami oleh hidra dan ubur-ubur. Seperti apa ya? Pembentukan tunas adalah perkembangbiakan dengan membentuk tunas dari tubuh induk dan kemudian melepaskan diri dari tubuh induk. Nah, ini adalah hidra, tanaman air yang hidup di laut ya. Biasanya ini hidupnya di laut. Kemudian dia tumbuh di bagian induknya, kemudian dia melepaskan diri menjadi tunas seperti ini. Nah, yang kedua adalah Aurelia atau ubur-ubur. Nah, ubur-ubur itu pun melepaskan diri dari tubuh induknya satu-satu, dari kecil kemudian berlanjut menjadi tunas baru dan akhirnya menjadi ubur-ubur kembali, ubur-ubur yang dewasa. Nah, hidra dan ubur-ubur mengalami pembentukan tunas. Jadi, mereka berkembang biak secara vegetatif. Nah, sebelum berakhir pelajaran ini, Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah memahami? Jika memang sudah memahami satu kata dari Ibu, tetaplah belajar selama masih ada kesempatan untuk belajar dan tuntut ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan.